قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدرر آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجع بين ثلاث كلمات إياك والسجع يا ابن رواحة. وكان السجع المحظور المتكلف ما زاد على كلمتين. ولذلك لما قال الرجل بدية الجنين كيف ندي من ولا شرب ولا أكل ولا صحى ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السجع كسجع الأعراب. وقد قال النبي صلى الله عليه wasallam li Abdullah bin Riwahah, sungguh telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abdullah bin Riwahah, kepada Abdullah bin Riwahah, fi saj'in baina salasi kalimatin, di dalam saja syair baina salasi kalimatin yang terdiri dari 3 kalimat. Apa sabda Nabi? Iyyaka was-saj'a ya ibn Riwahah. Iyyaka, berhati-hatilah, awaslah, wajib kepadamu untuk berhati-hati, was-saj'a, dan terhadap saja, ya ibn Riwahah, wahai anak atau ibna Riwahah. Fakana as-saj'u al-mahdur, maka ada as-saj'u apa saja atau syair-syair al-mahdur, itu yang dikhawatirkan, al-mutakallafu, yang mukallaf, ala ma zada ala kalimataini, yaitu apa-apa yang lebih dari 2 kalimat. Walidzalika lamma qala ar-rajulu, dan karena itu tatkala berkata siapa seorang laki-laki bi diyatil janini, di dalam denda bagi janin, bayi yang ada dalam kandungan. Diyat itu adalah denda atau pengertian lengkapnya harta yang dibayarkan karena membunuh. Kaifana diaman, bagaimana bisa membayar diat siapa orang man la syariba, yang tidak minum, siapa man wala akala, dan tidak makan, siapa man wala soha, dan tidak teriak, siapa man wala stahalla, dan tidak menjerit-jerit, memekik-mekik, siapa man wa mithlu dzalika, dan seumpama itu yutallu, itu dipanjangkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saj'un kasaj'il a'rab. Apakah sajaknya itu seperti sajak orang-orang Arab? Orang-orang Arab, orang Arab yang ada di gunung-gunung, orang Arab yang kolot-kolotnya itu Arab namanya. Jadi di bait ini, di poin ini, Rasulullah menegaskan melalui hadisnya kepada seorang Abdullah
bin Riwahah yang menjelaskan tentang sajak saja, tentang syair-syair. Bahwasanya Rasulullah SAW khawatir terhadap sajak yang lebih dari 3 kalimat. Maka disuruh hati-hati. Kenapa saja ini disuruh hati-hati oleh Rasulullah SAW? Karena sajak atau syair ini dia pasti banyak membawa seseorang itu kepada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, orang yang ahli sajak, ahli syair ini dia banyaknya merenung, menghayal. Yang ketiga, orang ahli syair, ahli sajak itu menggunakan waktu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena orang ahli sajak itu nanti pergi ke tepi laut, pergi ke hamparan padi misalnya. Oh padi-padi, nanti banyak pikirannya itu watakhayyal, menghayal. Beda seperti Rabi'atul Adawiyah ketika dia setiap malam selalu bersyair, syair kerinduannya itu kepada Allah lain. Ini maksud di sini ini sajak-sajak seperti sajaknya Arab. Orang Arab kan sajaknya seperti itu. Sajak yang tidak bermanfaat. Justru hati-hati, panjang angan-angan jadinya. Wa mislu dzalika yatullah. Yutallu, dipanjangkan angan-angan mereka. Artinya hal-hal seperti itu tuh kata Rasulullah itu sesuatu yang hanya buang-buang waktu saja. Makanya untuk agama jangan dilarang. Membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita bertakhayal, menghayal-hayal saja. Orang Arab itu A'rab, tapi yang A'rab ya. Yang disebut A'rab di situ itu beda dengan Arab. Yang Arab itu adalah Arab asli. Jadi orang Arab aslinya itu tidak keren sebenarnya. Dan orang Arab asli itu orang Arab Badui, orang Arab kuno, seperti gunung, kolot, Arab kolot. Wa ammal ash'aru fataksiruha, adapun syair-syair fataksiruha, adapun membanyakkan terhadap syair-syair bil mawa'idi, di dalam nasihat-nasihat mazmumun, itu sangat tercela. Qala Allah Ta'ala, karena telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan adapun penyair-penyair yattabi'uhum, itu ikut terhadap penyair-penyair al-ghawun, orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, al-ghawun. Alam tara annahum, apakah kalian tidak melihat, annahum, sesungguhnya syu'ara, penyair-penyair itu, fi kulli wadin yahimun, dalam setiap pengembaraannya pada lembah-lembah, yahimun, tak tentu arah tujuan. Wa qala ta'ala, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lah, dan tidak kami ajarkan kepada Muhammad asy-syi'ra, terhadap syair, wa ma yanbaghi lah, dan sesungguhnya
syair tak pantas lahu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syarih Asyir pernah kita bahas itu tentang ada syair bahwa Rasulullah itu bukan ahli syair. Nah ini yang dijelaskan tadi di atasnya itu dalilnya di bawahnya ini. Oh syair-syair itu tidak akan datang kepadanya kecuali teman-teman yang sama, yang jahat pula. Kenapa? Karena syair itu termasuk kalimat-kalimatnya itu mengundang birahi, mengundang hayalan dan sebagainya. Nabi sendiri itu tidak bersikir. Kenapa? Karena kalau Nabi pas tahu bahwa Nabi itu pandai syair, pasti Nabi itu dituduhlah Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, karena Muhammad ahli syair. Karena Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi saja itu masih dituduh itu buatan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah tak bisa baca, tak bisa tulis. Tidak ada asal semua. Jadi yang dimaksud di sini terkecuali, ada pengecualian nanti. Kecuali memang syair-syair yang diperbolehkan di dalam agama. Ada syair yang diperbolehkan itu. Wa aktsaru ma i'tadahu al-wu'adu min al-ash'ari ma yata'allaqu bit-tawasufi fil 'ishqi wa jamalil ma'syuqi wa rawhil wisali wa 'alamil firaqi. Nah, ini alasannya nih. Adapun banyaknya ma'ita ada perkara i'tadahu yang membiasakan terhadap al-wu'adu. Siapa? Orang-orang ahli nasihat, ahli-ahli ceramah. Minal ash'ari, dari syair-syair, terhadap perkara ya ta'allaku yang berhubungan bitawasufi, dengan hal-hal yang lembut, halus, lemah gemulai, fil ishqi, di dalam kerinduan-kerinduan, wa jamalil ma'syuki, dan keelokan atau kecantikan yang dirindukan. Itu syair itu akan sekitar ini, berkisar di antara ini. Membuat syair itu karena kerinduan, karena rindu pada seseorang, karena kecantikan seseorang yang disenangi itu, akhirnya menghayal, membuatlah syair. Nah itu maksudnya. Ada warauhil wisali, dan karena ada sayangnya wisal, pertemuan. Karena ada pertemuan kemudian muncul rasa sayang dia, karena senangnya hubungan, rohil wisal. Terus wa alamil firaq, dan sakitnya perpisahan. Kau telah menancapkan duri di dadaku, dia peti, sakitnya tuh di sini. Jadi hal-hal ini semuanya itu banyak membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meratapi sesuatu yang sesungguhnya itu sama dia itu dengan tidak ridho terhadap takdir Allah. Makanya Ghazali melarang ini. Wal majlis la yahwi illa ajlafal awami, dan adapun satu majlis la yahwi itu tidak akan datang illa ajlafal awam, kecuali
Kebanyakan yang datang itu adalah orang-orang awam. Sementara kalau ada majelis seperti ini, tempat-tempat syair, tempat musik dan sebagainya, pasti yang datang rata-rata itu orang-orang awam, orang yang tidak ngerti agama. Karena orang awam maka akan mudah terbawa dia. Wa biwadinuhum masyhudatun bisyahwati. Dan perut-perut mereka itu masyhudah, akan terpenuhi bisyahwat, dengan syahwat. Yang ada di pikiran, di semuanya syahwat itu. Di perutnya syahwat, di otak dia syahwat. Wa qulubuhum ghairu munfakkatin, sedangkan hati-hati mereka ghairu munfakkin, itu tak terlepas anil tifati ila suril malihati, dari menoleh terhadap bentuk-bentuk yang manis atau gambar-gambar yang manis, rupa-rupa yang manis. Suril malihah, rupa yang manis. Fala tuharrikul asy'aru min qulubihim, maka tidak tuharrik, digerakkan al-asy'aru, apa syair-syair, min qulubihim, dari hati-hati mereka, illa ma huwa mustaqinnun biha, kecuali ma, adapun perkara, huwa itu, adapun ma, mustaqinnun itu sesuatu yang terpaut, biha, di dalam qulub, di dalam hati-hati mereka. Jadi kata Imam Ghazali, tidak mungkin syair-syair itu bisa dikeluarkan, syair bait-baitnya itu, kecuali ya apa yang ada di dalam hatinya, apa yang tergetak di dalam hatinya. Maksudnya apa? Berarti orang ahli syair itu ketika dia bersyair, di dalam hatinya itu bukan Allah dia, tapi hayalan kepada yang dia senangi itu. Sedangkan yang kita itu, kalau kayak Rabiullah, ahli sufi yang ada itu, mereka siang malam berhayalnya ketemu Allah, fananya billah, gilanya kepada Allah. Kalau ini tidak, tetapi dia itu gilanya itu kepada orang yang disenangi. Atastailu biha niran syahwat. Atastailu, maka berkobarlah, bergejolaklah, biha, di dalam qulub, di dalam hati mereka, niran syahwati, apa-api syahwat. Fayaz'ikuna wa yatawajiduna, maka berteriak dan menari-nari. Kan itu orang Malaysia, orang dangdutan, orang apa itu yang tidak saya terpoter sampai buka lampu. Ini maksudnya fayaz'ikuna wa yatawajiduna, berteriak, mekek-mekek, terus sambil joget-joget. Ya intinya lupa Allah, intinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru dzalika au kulluhu, dan lebih banyak dari itu, au kulluhu, atau setiap perkara yang yarji'u ila nau'i fasadin, terhadap satu fasadin, kerusakan. Fala yang bagi, maka mesti ayastamila, untuk melakukan minasyairi, dari orang-orang yang ahli syair, illa ma, kecuali ma, perkara bihi, yang ada di dalam ma, mau'idhatun, itu menjadi mau'idhah, peringatan. Kecuali syair itu boleh kalau dia itu mendatangkan peringatan kepada kita, peringatan kepada dosa, bahwa kita dosa ini harus kita segera tobat kepada Allah, bahwa mati itu tidak mengenal waktu, bisa siang, bisa malam, bisa siang. Kecuali mau itu seperti itu. Wa hikmatun, dan hikmah, ala sabilil istishhad, atas jalan al-istishhad,
kesungguhan, dilapat persaksian, kesungguhan, wal istinasi, dan yang berkemanusiaan, artinya syair-syair itu nasihat-nasihat yang menjadikan seseorang itu menyadari bahwa sesungguhnya kamu itu manusia loh. Manusia itu harus gini loh. Yang disebut manusia itu harus ibadah kepada Allah, nyembah kepada Allah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan kau gunakan waktu itu di luar sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan al-istishhad dengan wal istinas, ya harus selalu yang bermanfaat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya segala sesuatu yang tidak tertuju kepada Allah, sesuatu yang tidak tertuju kepada akhirat, maka kata Imam Ghazali, itu sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa. Termasuklah orang yang ahli syair, yang suka menghayal, yang kemudian dia melupakan pada jati diri yang sesungguhnya, apa yang seharusnya dilakukan olehnya berada di dunia ini, itu tidak ia lakukan, maka itu adalah perbuatan yang tidak benar menurut Imam Al-Ghazali. Dan kita tutup, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun usfi biha aral atima al-Mustafa Al-Mustafa